itu. Iya dulu kan sepeda kumbang itu kan dari kulit itu. Kulit Bukan itu. yang sekarang kan laken apa yang imitasi. Iyalah sekarang Ini mah kulit bener. Itu itu yang dari pakan. Artinya nutrisi yang dikandung oleh pakan itu sangat mempengaruhi. Ngaruh ya? Mempengaruhi. Contoh begini Kang Dani. Ini sering terutama pengaruh yang sangat besar itu ya memang dua parameter lah. Ya. Baik produksinya maupun reproduksinya. Ya. Di keilmu nutrisi ini kaitannya dengan lingkungan tubuhnya ya. Yang tubuhnya itu ada nutrisi, istilahnya nutrisi apa ya? Atau gizi mikro lah istilahnya. Ya, oke. Mikro. Jika kekurangan itu, misalnya bukan silikon. Aduh lupa saya. Kuprum. Terus zinken, Zinc. Kemudian ada kurang lebih 6 Ya. yang mikro itu sangat-sangat mempengaruhi kualitas reproduksi. Oh. Itu kalau kekurangan unsur Nutrisi nutrisi mikro itu atau defisiensi nutrisi mikro itu, mineral mungkin ya. Ya. Mineral mikro itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas reproduksi. Nah, yang sangat berpengaruh biasanya pertama keterlambatan birahi. Oke. Terlambatan birahi. Oke. Nah, yang paling fatal, parah atau termasuk ke dalam golongan letal itu bisa mematikan janin. Oke. Lebih banyak ke betina ya? Ya, betul. Reproduksi ke betina betul. Kalau ke jantan kurang begitu dominan lah pengaruhnya. Oke. Ke jantan, ke betina yang paling dominan. Kualitas reproduksi betina, betul, Kang Dani. Itu dari nutrisi ya. Oke. Artinya beberapa kasus jika ada kesulitan melahirkan, kematian janin itu belum tentu oleh penyakit. Oh. Ada kemungkinan itu karena defisiensi atau apa nanti defisiensi itu? Ya, defisiensi, kekurangan itu. Kekurangan nutrisi mikro. Karena kalau kadang-kadang yang nutrisi makro seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, itu air itu sudah tercukupi. Ya. Kok ini Masih ada kasus aja seperti ini, begitu dianalisa, diuji gitu segala macam. Unsur itu yang belum terpenuhi. Nggak ada penyakit. Nah, Unsur nutrisi itu yang belum terpenuhi. defisiensi nutrisi mikro itu yang harus dicurigai. Oke. Gitu. Berarti itu sangat, ternyata Sobat Colenak Itu dari pakan ya? Iya, lingkungan dari pakan, baru dari pakan ya. Iya. Mungkin belum lagi lingkungan suhu dan lain-lainnya. Itu bisa Itu dah. Kan pernah kita bahas tuh di Colenak Iya. beberapa episode yang apa istilahnya klimat apa? mikroklimat. Mikroklimat yang betul-betul yang harus kita perhatikan juga iklim. Karena memang mungkin yang paling dominan ini ya, apa kalau di kehidupan ternak tuh iklim tuh tuh suka lupa. Bukan yang bikin gerah teh non? Panas. Iya panas. Termonia apa Iya. Suhu lah. Suhu. Jadi suhu apa panas. sih bahasa Latin selain suhu teh? Lupa saya kadang-kadang nih. Suhu. Ya suhu. Cuaca, Ada satu iklim. lagi istilah suhu teh apa sih? Saya lupa sih. Pokoknya saya. Ada suhu. Jadi kalian Sobat Colenak dulu saya pernah ditegur sama dosen, kalau kalian nulis yang ilmiah jangan suhu katanya. Aduh, klimatologi. Bukan. Yang tadi kita bahas. Jadi yang unsur lingkungan atau yang 70% atau disebut juga fenotip selain pakan yang sangat berpengaruh kan cara memelihara atau manajemen pemeliharaan. Ya, itu juga termasuk. Di antara manajemen pemeliharaan, tadi kan kita bahas modifikasi. Iya. Supaya ternak itu nyaman. Nah, kalau manusia kan punya akal. Iya. Nah, kalau ternak itu harus diakali. Kita yang itu dia. si manajernya, yang meliharanya. Yang pemeliharanya harus memodifikasi, membuat lingkungannya nyaman. Nah, lingkungan yang dibuat nyaman yang sekarang banyak diterapkan itu mikroklimat tadi. Memodifikasi suhu. Ya. Memodifikasi cahaya. Memodifikasi udara, ventilasi. Betul. Supaya suhu tadi ya. Enggak bener udara. Ada udara atau angin. Aliran angin. Terus ini nih apa nih? Cahaya. Cahaya tadi udah.
Ya, cahaya termasuk cahaya buatan maupun cahaya yang alami. matahari. Matahari. Jadi kurang lebih ada 4 unsur lah yang dominan, Yang bisa mengaruhi ya. yang sangat lah, menurut saya sangat mempengaruhi Iya. kehidupan ternak, yang pada akhirnya mempengaruhi apa itu sih? Produksi dan produktivitasnya adalah ada 4 yang termasuk mikroklimat tuh. Yang paling banyak dimodifikasi itu suhu, kemudian kelembaban, suhu, kelembaban, kemudian udara, angin, atau aliran angin, kemudian ini cahaya. Makanya mungkin pernah dengar istilah di ayam petelur, kan pencahayaan tuh penting banget. Oh iya benar. Karena sangat mempengaruhi apa sih namanya? Hipotalamus. Apa sih namanya? Bukan hormon. Bodenya. Pada lupa udah. Ya pokoknya ada di ini sobat tani, sobat Colenak, untuk unggas petelur itu sangat dipengaruhi oleh pencahayaan. Makanya itu harus intensitas cahaya. Intensitas cahaya harus betul. Cerdas kan tadi. Intensitas itu artinya berapa besar cahaya redup, terang, sangat terang itu harus diberikan kepada ternak di dalam kandangnya. Kalau ke petelur berpengaruh memang. Iya memang. Aduh lupa namanya yang kalau nggak salah satuan cahayanya itu lux. Lux. Benar, lux. Untuk misalnya mau bertelur sekian lux. Setelah produksi berjalan sekian bulan, minggu, luxnya sekian. Kan nggak boleh sembarangan. Itu modifikasi cahaya kan. Nggak boleh petelur tuh gelap 24 jam. Benar. Ya kan? Nah, itu cahaya. Kemudian ini lagi, ini contoh di unggas saja yang gampang lah nih, sobat tani, sobat Colenak. Di dalam masa brooding itu yang penghangat. Jadi memakai induk tapi pakai induk buatan atau penghangat. Brooder. Nah itu kan memodifikasi supaya lingkungan untuk ayam itu suhu nyaman. itu. Nah di situ ada suhu, ada cahaya, ada aliran angin atau udara, ya itu. Nah, ini salah satu contoh nih yang paling gampang. Di dalam brooding itu atau di dalam periode pemanasan. Starter. Ya betul, starter. Starter tapi awal. Ya seminggu atau 2 minggu. Umur 1 hari hingga 2 minggu kalau nggak salah. Ya betul, 2 minggu. Nah, kenapa harus dimodifikasi oleh brooder atau pemanas buatan, atau induk buatan? Karena memang ternak ayam itu butuh. Iya. Tuh. Karena kalau tidak dimodifikasi, si suhunya, si udaranya, si cahayanya, itu sudah pasti stres. Karena bisa mati. Pak. Itu ujung-ujungnya itu yang paling parah. Karena memang tidak nyaman kalau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini contoh nih. Jika dalam satu lingkaran ternak itu dibatasi, misalnya Kang Dani, di situ ada anak ayam gitu. Kalau suhu itu terlalu panas itu pasti ayam cirinya nih akan menyebar. Ujung-ujung tuh. Menghindari panas kan. Dari panas menyebar ke ujung. Kemudian jika terlalu dingin, nggak bebas, dia akan ngumpul ke sumber panas itu. Karena dia dianggap sebagai penghangat kan, penghangat tubuhnya. Kemudian jika menyebar, suhunya udah pas nih. Tetapi masih menyebar ke arah satu sisi gini. Kalau yang tadi terlalu panas tuh pojok-pojok merata. Tapi kalau suhunya sudah pas, tapi kok ini ayam masih menyebar ke satu sisi. Iya, pasti ya. Itu menandakan aliran anginnya ada di lawan arah. Itu angin kelihatannya, bukan karena itunya. Itu udah pas, tapi anginnya sehingga dia terlalu kencang. Itu harus dimodifikasi di kandang itu dengan memasang tirai. Bagi yang open house lah. Kandang open karena house. Yang kandang konvensional yang biasa. Berarti bisa ada tirai. Kadang-kadang tuh tirainya dinaikin umur sekian, dinaikin. Nah, itu ngatur angin, modifikasi angin. Betul itu. Kalau cahaya belum dominan lah kalau untuk anak ayam. Nanti cahaya itu dominan tadi untuk yang betul. Itu diunggas ya. Ya. Nah, sekarang di sapi atau di ruminansia. Ruminansia baik di kambing, domba, sapi atau kerbau. Ya, kambing. Nah, ini baru baru kejadian nih.
di kantor lah. Anak kambing. 2 minggu yang lalu itu ada yang beranak. Oke. Anaknya kan namanya, kalau sapi pedet, kambing tuh Cempe. Cempe. Sok pohoy kadang-kadang. Orang ge. Anak kambing atau domba itu namanya Cempe. Cempe. Balibul. Beranak. Balibul enak itu. Balibul. Oh. Sate we. Terus Balibul. Kali-kali kita harus nyobain balibul di Tegal. Tegal. Kalau enggak batibul. Apa batibul? 3 bulan. Iya, batibul. Kalau libul kan 5 bulan. Tapi kemana tadi yang bahas? Nah, itu tadi ruminansia gimana ngatur? Yang beranak ya? Yang beranak. Jadi kalau kambing, kayak ini Kejadian ngomongin kejadian di kantor nih, di tempat kerja. Jadi ada kambing beranak. Kemudian begitu beranak kan kita lap tuh. Ya. Dibersihkan dari ari-ari. Bukan plasenta. Bener. Plasenta maupun cairan plasentanya cairan. Dibersihkan. Pakai lap lah. Ya. Lap, bersihkan. Itu ternyata lupa tukang kandangnya. Padahal udah dikasih tahu oleh manajernya, oleh pengelolanya. Lupa. Akhirnya besok pagi kelihatan sedikit lemes. Kenapa coba? Karena kedinginan. Jadi jangan terlalu langsung. Enggak, dilap bener. Ya benar. Ternyata harus ada alas kandang yang bisa menghangatkan. Oke. Karena umumnya di Indonesia kandang untuk sapi, kambing, domba, kerbau itu kan terbuka kan? Iya. Terbuka. Nah, untuk pedet, untuk cempe itu belum saatnya menerima angin yang terlalu kencang. Gitu. Oleh karena itu dimodifikasi lagi untuk menghangatkan tubuhnya. Kalau tidak salah istilahnya namanya bedding. Wah. Bed apa bahasa Inggris itu bahasa Inggris sih kalau nggak salah. Jadi penghangat apa bukan ya? Oh, tempat tidur, bedding. Pengkasuran apa ya, alas. Mau modifikasi alas lah. Nah, yang paling sederhana itu memakai jerami. Bener. Saya ingat. Kan, memakai jerami. Mau jerami apa saja boleh. Yang penting jerami lah. Kenapa harus jerami? Karena yang seger itu malah bikin dingin, masih kebanyakan air. Harus kering. Menimbulkan hangat. Kalau ada, ini agak-agak bagus lah. Karung goni. Karung goni ya? Iya, karung goni. Sudah susah nyari karung goni. Nah, makanya itu kalau ada. Yang paling murah ya jerami. Jerami paling kalau di desa-desa ya, di kampung. Tadi kemarin baru kejadian itu. Ya. Akhirnya mati? Enggak sih. Enggak. Cepet-cepet ya. Kita tolong pakai vitamin. Iya. Pakai vitamin diminumkan paksa lah. Tapi kalau misalnya, oh iya benar. Rata-rata kan ubin ya kadang itu yang ya itu. Nah, ini agak kemarin yang di kantor tuh agak mendingannya panggang lagi. Kandangnya model panggung dan alasnya papan. Kayu lah. Wah, ini betapa pentingnya Kang ya. Kita harus mengetahui lingkungan ternak itu. Jadi teman-teman sobat ternak tadi yang nanya juga nih, mudah-mudahan dia lihat. Satu tuh, jadi lingkungan itu saya ulangi Kang Dayat ya. Ya lingkungan itu ada dari lingkungan internal dan eksternal. Ya. Bukan maksud saya ada internal tuh genetik ya. Kemudian ada lingkungan luar tuh fenotip atau genotip. Nah, dari dua ini 30% biasanya genetik dan 70% itu referensi yang biasa kita pakai yang umum ya. Ternyata 70% itu kan gede nih. Jadi ini bisa mempengaruhi kelangsungan hidup. Ya. Lingkungan itu ada yang tadi pakan ya ke tubuhnya itu, pemberian pakan, kemudian itu dari manajemen pemeliharaan yang meliputi juga bagaimana si kandang atau si ternak itu di kandangnya supaya nyaman. Kenapa nyaman? Pengaruh cuaca panas, angin kita juga pengaruh, kemudian tadi cahaya. Nah, itu kesemuanya kalau kita manusia bisa punya ini, tapi kalau ternak itu kita yang memodifikasi supaya ternak itu nyaman. Wow. Kemudian ada ini lagi, seringlah kita bahas sanitasi. Sanitasi itu juga termasuk ya kan? Mempengaruhi lah. Kadang-kadang
bibitnya bagus, pakannya bagus, cara memeliharanya relatif bagus, tapi suka lupa, kebersihan diabaikan, itu kadang-kadang mengundang bibit penyakit, ada lalat, apa semuanya. Itu kan membuat tidak nyaman. Iya. Karena terganggu. Oke. Bersambung minggu depan.